Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Senior Podcast karena senior punya cerita. Senior Podcast karena senior punya cerita. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu member Social Club Indonesia yang sudah malang melintang nih di dunia supermarket gitu ya. Jadi kita bisa nanti diskusi bagaimana beliau merintis dan tentunya kita akan kaitkan dengan bagaimana beliau bisa tetap produktif di masa emas beliau. Mari kita kenalan dulu Sobat Senior dengan Ibu Nurlisnani Pamela. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa Mbak kabar Wida? Ibu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Wah luar biasa. Cerah sekali sepertinya Oh ya. iya, harus ya. Harus ya Bu ya. Harus. Di masa emas ini memang kita harus tetap Bahagia terus. Betul sekali Bu. Mencari bahagia terus ya. Betul ya Bu ya. Kita berarti kebahagiaan itu juga harus dicari ya Bu. Iya, dicari. Oke, nanti kita diskusi nih Bu ya Iya. bagaimana cara mencarinya ya Bu Iya, ya. iya. Siap. Nah, ini kita tahu bahwasanya supermarket Pamela itu adalah supermarket lokal Bu ya yang Iya. sudah banyak cabangnya. Kalau nggak salah ada 9 ya Bu ya. Iya. Ya, 9 cabang Iya, ya Bu iya, ya di betul. Yogyakarta Iya. dan dengan hantaman persaingan retail ya Bu ya modern itu tetap bertahan dan justru semakin berkembang gitu Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana ceritanya Ibu mendirikan supermarket Pamela ini Bu? Mungkin dengan singkat saja tidak apa-apa Bu. Iya, wah, singkat padat ya. Iya. Jadi saya membuka Pamela itu setelah 3 bulan menikah. Oh, Ya, jadi tahun 1975, tepatnya 14 September 14 tuh. itu mulai buka Pamela. Nah, kami menikah dengan Sunardi Sahuri tanggal 5 Juli 1975. 75. Ya, Oke. jadi Juli menikah, September buka Iya, usaha. Betul. Dengan warung kecil ukuran 5 meter kali 5 meter, itu pun masih disekat untuk tempat tidur. Oh, berarti di rumah ya Bu ya? Di rumah ya, Di tapi di rumah. pinggir jalan. Oke. Rumah kami kan di pinggir jalan ya. Kebetulan itu tanahnya punya ibu, dari ibu saya. Kemudian bangunannya 5 meter kali 5 meter itu dibuatkan oleh mertua. Oh iya. Ya, jadi kami menempati di pinggir jalan besar. Nah, kemudian dagangannya ya masih sangat terbatas dan ya hanya berdua saja, Ya. belum ada karyawan. Nah, dengan kerja keras, dengan rajin, banyak belajar, itu sedikit demi sedikit Pamela itu berkembang gitu. Terus mulai mengambil karyawan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan alhamdulillah sekarang sudah 700 lebih 700 lebih di karyawan. 9 Ya, dengan cabang. 9 ya cabang. sampai Pamela 9 itu. Wah, berarti sudah Ya. ini dari 1975 ya Bu sampai 2023 sekarang ya Bu. 48 ya. 48 tahun, Masya Allah luar biasa ya. Udah Bu. lama saya bekerja itu ya. Oh iya. Dulu dengan Bapak berarti almarhum Iya, Bapak betul, ya Bu. dengan almarhum Bapak berdua dulu dimulainya. Pada saat pindah pertama kali tuh Bu dari rumah itu kapan Bu? Setelah 1975 itu pertama kali berarti buka outlet di luar rumah ya Bu? Iya, di luar. Itu tahun berapa ya? Agak lupa saya. Setelah kira-kira berapa tahun Bu? Setelah ya tahun 80-an 83 ya. Berarti setelah lebih kurang 5 sampai 6 sekitar tahun ya Bu ya? 5 tahunan ya. Ya, itu mulai membuka Pamela 2. Oh iya, Ya. baik. Ini tentunya tantangannya untuk mendirikan sampai 48 tahun ini pasti luar biasa ya Ya. Bu. Nah, kira-kira kalau untuk tantangan dan momen apa yang Ibu paling ingat pada saat mulai dari merintis sampai dengan saat ini gitu Bu? Ya, saya kan jadi perempuan ya, hamil, ya melahirkan, ya menyusui, ya merawat, ya mendampingi belajar. Betul. Tapi juga harus mencari nafkah gitu ya. Ya itu saya lalui dengan senang-senang saja, dengan bahagia karena suami saya itu pengertian sekali dengan saya. Oh, baik. Jadi tidak semua beban harus perempuan yang menjalankan. Iya. Jadi contohnya memandikan bayi itu tidak harus saya, tapi ayahnya seperti itu. Nyuapin bayi itu tugas perempuan kan, Ya. tapi juga bisa dikerjakan oleh
suaminya. Jadi kerjasama suami istri itu sangat Sangat penting, penting. ya Pak ya. Iya, bahkan masak pun suami saya juga bisa. Jadi saya lebih baik cari uang. Oh jadi betul. Rumah tangga malah itu suami. Padahal suami saya jadi guru, jadi ngajar juga. Oh gitu iya, ya. beliau kalau nggak salah ngajar Iya, juga ya, Bu, ngajar, ya, ya. Jadi ya pokoknya sibuk lah suami istri itu, tapi bekerja sama. Iya. Semua beban itu ditanggung berdua. Berarti momen yang menurut saya yang paling Ibu ingat adalah justru momen berbagi tadi Bu Iya. ya. Berbagi tadi ya Bu ya, Berbagi kerjaan. dengan almarhum Bapak nggih Bu Iya, ya. betul. Oh, gitu. Kalau misalkan terhadap tantangan di luar Ibu, di luar itu kira-kira yang pernah nggak Bu momen merasa aduh kok ini mau menyerah, atau misalkan aduh ini seperti ini sebaiknya bagaimana ya gitu, tuh ada nggak Bu pernah momen? Ya pernah, saya itu pesimisan gitu loh. Jadi kadang kalau ada masalah sedikit gitu saya merasa putus asa gitu ya. Tetapi suami saya itu orangnya optimis banget gitu loh. Jadi selalu mensupport saya. Mama itu bisa. Mama jangan putus asa. Nggak apa-apa, bisa. Jadi sampai besar, tokonya udah besar, itu kan umumnya pakai konsultan. Iya. Umumnya Iya. itu kalau usaha sudah besar itu kan kita pakai konsultan. Berkali-kali konsultan datang memberi presentasi, suami saya bilang, alah nggak usah pakai konsultan, mama itu bisa. Jadi saya itu bisa, ini karena disupport oleh suami saya. Jadi banyak sekali peran beliau, walaupun beliau itu tidak kerja jualan ya, karena yang jualan yang menentukan semua perputaran semuanya kan saya ya. Tapi support hati itu loh. Iya. Ya itu yang penting sekali, sehingga saya kuat gitu loh. Oh ya, baik, berarti dari dukungan keluarga, pasangan kita bilang, terutama pasangan yaitu almarhum Bapak nggih Bu ya. Iya. Itu sungguh luar biasa yang membuat Ibu juga jadinya kuat. Iya, Bu ya. Betul. mampu terusan. Betul. Iya, karena kita terus optimis kan. Betul. Tadinya pesimis, apa bisa kok begini ngelokro gitu tuh Iya, ya. Itu dibesarkan hati saya gitu loh. Gitu itu. Dan itu membuat semangatnya jadi tumbuh lagi ya Bu. Karena kan kalau kita sebagai manusia kan memang sangat wajar ya Bu. Kadang naik, kadang turun, kadang naik dan turun. Memang fungsi keluarga sangat penting, terutama di sini pasangan ya Bu ya. Betul nah sekali. kalau misalkan dari almarhum Bapak, insya Allah mesti tadi dari cerita Ibu tuh udah sangat kuat ya Bu menurut saya Bu, sampai bertahan, dan saya yakin kenang-kenangan itu yang membuat Ibu juga bisa survive sampai saat ini. Mungkin Ibu ingat Bapak seperti apa ngomongnya pada saat mungkin Ibu merasakan sekarang dengan gempuran banyak sekali Ibu ya, retail, terus mungkin Ibu ingat apa yang wejangan-wejangan Bapak dulu gitu ya Bu ya, jadi sampai bisa bertahan sampai saat ini seperti itu. Kalau misalkan Ibu dari keluarga, terutama anak-anak lah Ibu, sekarang kan mungkin yang menemani Ibu adalah anak-anak, itu bagaimana Bu dukungan beliau? Sangat luar biasa juga. Jadi setelah ayahnya meninggal tahun 2018, nah itu mulai anak-anak itu mulai ke bantu saya di toko gitu. Nah, nomor 4 dan nomor 5 itu sudah mulai bantuin. Nah, kemudian ada pandemi kan? Nah, ada pandemi, saya dilarang ke toko karena ya lansia, bahaya gitu ya. Resiko tinggi. Resiko tinggi. Betul. Udah mama di rumah saja. Nggak usah ke kantor, nanti kantor saya yang anak-anak yang menyelesaikan, meneruskan. Buat saya bersyukur sekali. Dan ternyata di rumah itu saya juga menemukan kebahagiaan tersendiri gitu. Di rumah nih Bu? Di rumah, waktu pandemi itu loh. Iya. Gimana itu Bu? Jadi waktu pandemi itu saya yang biasanya tadarus itu hanya 2 lembar sehari. Oh iya. Terus bisa 1 jus gitu loh. Gitu loh. Betul. Terus kita cari online, sehari-harinya itu kita hanya ngaji aja dengan online itu kok membahagiakan sekali itu. Luar biasa, sampai tahsin. Betul. Sampai tahsinnya saja juga sampai lulus gitu loh pokoknya. Yeah. Itu hanya tiap hari di depan handphone saya pakai online handphone ya, Bu, online. ya. Nah, itu kok menikmati gitu ya saya. Nah, setelah pandemi nggak ada, kita mulai sosialisasi dengan teman-teman. Jadi kita cari komunitas, ya komunitas jalan
Nordik, komunitas renang, komunitas sepedaan, betul. komunitas senam, ya pokoknya yang membuat hati kita gembira, bahagia gitu. Betul. Dia termasuk sosial klub ya Bu ya? Iya termasuk, termasuk sosial klub ini tahun berapa ya Mbak ya? 2018 sih Bu. 2018 ya, betul. Di ujung-ujung pandemi, ya sebelum pandemi pas, sebelum pandemi pas. Ya itu kita berteman banyak keluarga lah, betul. gitu. Jadi kita tidak sendirian. Betul. Di rumah itu sendirian, tapi kalau kita keluar kita ketemu dengan orang sebaya ya. Betul. Sebaya terus apa nanti ininya sakitnya keluarnya mirip-mirip. Jadi kita tidak merasa kok aku loro dhewe gitu ya. Nah, yang biasanya kan gitu. Tapi kalau dengan berbagi kan ternyata orang lain pun juga sama. Iya betul. Jadi Berbagi. memang saya dari awal dan sampai sekarang ini kita berdiskusi Bu. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting ya Bu ya. Begitu juga memang sependek yang kita tahu bahwasanya memang masa emas atau lanjut usia itu memang dukungan keluarga itu sangat penting ya Bu, supaya lebih istilahnya bahagia lahir batin gitu ya Bu ya. Bahagia lahir batin. Ini tadi saya lihat nih Bu, foto keluarga besarnya nih Bu. Kalau boleh tahu nih berapa Bu putra putrinya Ibu nih Bu? Anak saya 5, menantu saya 5, cucunya 19, Masya Allah. buyutnya 1. Buyutnya ini 1. masih di kandungan kalau ini fotonya. Oh iya. Iya, jadi cucu saya yang pertama sudah menikah. Punya anak 1. Sekarang udah 6 bulan. Oh iya. Ibu baik Ibu, terima kasih sekali atas sharingnya. Sangat bermanfaat tentunya dan penyemangat buat senior dan sobat senior di sana. Karena tentunya banyak hal yang harus kita belajar untuk mempersiapkan masa emas. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi kapan waktu lagi. Terima kasih Ibu.